Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Kita masih ada di dalam seri 10 virus yang sulit dilawan oleh orang muda. Hari ini kita akan membahas tentang virus keinginan untuk berkuasa. Semua manusia tentu saja pengen untuk punya kekuasaan, karena dengan kekuasaan orang tersebut dapat mewujudkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Dengan berkuasa, seseorang akan seperti memiliki kekuatan atau memiliki kuasa untuk menentukan nasib seseorang. Dengan berkuasa juga seseorang akan menjadi ditakuti oleh orang lain karena dia memiliki kewenangan untuk bukan saja menentukan nasib seseorang, tetapi bahkan seolah-olah seperti ikut juga menentukan hidup seseorang. Kehidupan orang ada di tangannya. Ketika dia membuat satu kewenangan, keputusan, atau satu hukum tertentu, maka itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain juga. Seseorang ketika berkuasa, dia akan menjadi sangat terkenal, dia akan dikenal oleh banyak orang, dan dia kemudian menjadi public figure, seseorang yang mendapatkan puji-pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan sesuatu yang sepertinya memanjakan telinganya, membuat dia untuk mudah mengakses apa saja yang ingin untuk dia akses atau dia dapatkan. Karena itu tentu saja orang muda pun ingin untuk ada di posisi sebagai seseorang yang berkuasa, karena melihat dari hal-hal yang bisa didapatkan ketika seseorang dia menjadi berkuasa. Tetapi rekan-rekan orang muda, justru karena tawaran-tawaran, justru karena seperti adanya hal-hal yang begitu menggiurkan daripada ketika seseorang menjadi berkuasa, hal inilah yang kemudian memicu untuk mudahnya seorang muda untuk mau menjadi seseorang yang berkuasa. Dan ini membuat banyak orang muda terjebak di dalam virus keinginan yang berkuasa, sehingga dia mulai untuk mencondongkan hatinya untuk mengejar kekuasaan tersebut, mencondongkan hatinya untuk bergairah mengejar kekuasaan tersebut, mencondongkan pikirannya, effortnya, seluruh usahanya untuk membuat dia ada di posisi sebagai seorang yang berkuasa. Termasuk di dalamnya adalah dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena itu kita akan belajar hari ini 3 hal supaya kita terhindar daripada virus keinginan yang berkuasa. Karena kalau kita terinfeksi oleh virus keinginan yang berkuasa, kita akan menjadi orang muda yang terlalu arogan, menjadi orang muda yang melupakan Tuhan, menjadi orang muda yang melupakan sesama, menjadi orang muda yang tidak menyentuh bumi ini, dan seperti kita hidup di awan-awan. Kita menjadi orang muda yang lupa diri. Kita menjadi orang muda yang lupa untuk mengembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Di dalam kisah ini ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayatnya yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Rekan-rekan orang muda, bagian ayat-ayat yang barusan kita bacakan ini adalah pencobaan yang Yesus alami ketika dia baru saja melakukan puasa 40 hari 40 malam. Dan ketika dia menyelesaikan hal tersebut, Alkitab mencatat bahwa dia dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dia dicobai. Di dalam salah satu pencobaan yang ditulis di dalam Alkitab adalah
iblis membawa dia ke atas bukit yang sangat tinggi untuk memperlihatkan kepadanya tentang keindahan dan kemegahan dari dunia ini. Iblis seolah-olah sedang menyodorkan satu peluang kesuksesan, peluang untuk menjadi berkuasa secara ekspektasi manusia hari-hari ini. Iblis sedang membawa Yesus untuk dibawa melihat pada hal-hal jasmani yang menjadi target dari pengejaran manusia akhir zaman hari-hari ini. Iblis sedang membawa Yesus pada posisi yang sangat tinggi untuk melihat segala kemegahan, melihat segala keindahan daripada dunia ini, melihat bagaimana glamornya dunia ini, melihat bagaimana ketika Yesus ada di puncak yang tinggi itu, Yesus dapat melihat segala hal. Iblis bilang kepada Yesus bahwa kalau engkau mau untuk sujud menyembah aku, maka segala yang engkau lihat, segala keindahan yang engkau lihat, segala hal luar biasa yang sedang engkau lihat dengan matamu ini, itu akan diberikan kepada engkau asal engkau sujud menyembah kepadaku. Rekan-rekan orang muda, posisi ini seringkali dihadapi oleh kita orang-orang muda. Seringkali kita dibawa kepada satu posisi, satu titik di mana ada taruhan di sana, yaitu taruhannya adalah apakah engkau masih mau menyembah kepada Allah? Apakah engkau masih mau menyembah kepada Tuhan? Ataukah kau memilih untuk mendapatkan apa yang sedang ditawarkan tersebut? Dan berapa banyak orang muda yang hari-hari ini meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, meninggalkan apa yang sudah diimaninya selama ini hanya demi apa yang kelihatan sangat menggiurkan, baik itu popularitas, baik itu kekayaan, baik itu hal-hal yang sepertinya membawa dia pada posisi mudah untuk mengakses apa saja yang diinginkan oleh dirinya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Karena itu rekan-rekan orang muda, virus untuk punya keinginan berkuasa adalah salah satu virus yang begitu sangat kuat sedang menyebar hari-hari ini, menyerang orang-orang muda yang berdiri di mimbar-mimbar gereja, menyebar dan menyerang orang-orang muda yang aktif dalam pelayanan, menyebar dan menyerang orang-orang muda yang kelihatan begitu cinta akan Tuhan, menyebar dan menyerang orang-orang muda yang kelihatannya menjadi tiang gereja, penerus gereja, orang-orang yang begitu cinta akan Tuhan, orang-orang yang begitu merupakan bibit-bibit unggul dari gereja. Mereka adalah orang-orang yang nantinya begitu punya posisi yang kuat untuk menyebarkan Injil lebih kuat lagi, lebih luas lagi, di tempat-tempat yang mungkin orang-orang tua tidak bisa pergi, tetapi orang-orang muda yang punya potensi ini dapat pergi ke sana. Dan virus ini menyerang mereka karena virus ini ingin melumpuhkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal tersebut untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang kita dengar dulunya begitu setia, dulunya begitu takut Tuhan, dulunya begitu cinta Tuhan, tetapi karena ada godaan, perkara makan minum, perkara kekayaan, perkara popularitas, perkara hal-hal yang begitu menjanjikan secara manusia, dan mereka akhirnya meninggalkan apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Mereka meninggalkan iman mereka, mereka meninggalkan cinta mereka terhadap Tuhan, mereka meninggalkan kebenaran firman Tuhan, mereka meninggalkan apa yang seharusnya mereka imani dan mereka berani untuk bayar harga untuk hal tersebut. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati Tuhan, berhati-hati terhadap virus keinginan yang berkuasa ini. Karena virus keinginan yang berkuasa ini, dia menyerang orang-orang muda yang benar-benar hidup menyembah Tuhan, yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Orang-orang muda yang begitu aktif di dalam gereja, orang-orang muda yang begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, orang-orang muda yang begitu sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
virus keinginan yang berkuasa ini menyerang mereka. Kenapa? Karena virus ini ingin melumpuhkan mereka. Virus ini ingin mengalihkan mereka dari penyembahan kepada Yesus Kristus pada penyembahan akan kekuasaan, kekuatan, atau hal-hal lahiriah yang memikat hati mereka. Karena itu ada 3 hal bagaimana engkau bisa menang dari virus ini. Ada 3 hal yang dapat engkau lakukan untuk supaya engkau keluar dari virus ini, supaya engkau menang ketika godaannya, ketika dia datang untuk menyerang engkau, ketika dia datang untuk mengancam engkau, ketika virus ini datang menggoda engkau, engkau bisa untuk melawannya, engkau bisa untuk terhindar darinya, engkau bisa untuk tetap berdiri kokoh seperti Yesus mengatakan, enyahlah engkau, karena hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus beribadah dan engkau harus menyembah Dia. Cara yang pertama untuk kita bisa terhindar dari virus keinginan untuk berkuasa adalah yang pertama, jadilah penyembah Allah yang benar. Yesus menghardik iblis dengan mengatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau harus menjadi penyembah yang benar. Engkau harus menjadi penyembah yang benar-benar tertanam di dalam kebenaran. Kebenaran harus menjadi fondasi yang kuat daripada imanmu. Kegiatan kerohanianmu itu harus berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi fondasi yang kuat untuk segala hal rohani yang engkau kerjakan. Firman Tuhan harus menjadi dasar, landasan, pijakan kakimu untuk mengerjakan hal-hal yang sehari-hari engkau kerjakan. Dengan demikian engkau menjadikan dirimu sebagai penyembah yang benar. Ketika seseorang menyembah Yesus dengan benar di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dia akan mengerti, dia akan memahami ketika ada godaan yang datang untuk menyerang dia supaya dia berkuasa, supaya dia mendapatkan posisi, supaya dia mendapatkan hal-hal yang kelihatannya memikat secara manusia. Pada saat hal tersebut datang menggodanya, dia memiliki pijakan yang kuat untuk menghardik dan mengatakan, bukan itu tujuan saya, bukan itu keinginan saya, bukan untuk itu pengejaran saya selama ini, tetapi saya hanya ingin untuk belajar mengasihi dan mempermuliakan Tuhan. Saya hanya ingin belajar menjadi penyembah yang benar, menjadi pribadi yang dikenan oleh Allah. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, tata hatimu, tata motivasimu, tata pikiranmu, engkau harus menjadi penyembah yang benar. Tujuan penyembahanmu adalah Yesus Kristus, bukan jabatan, bukan ekonomi, bukan fasilitas, bukan apapun. Tetapi penyembahanmu tujuannya adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus memberikan engkau jabatan, memberikan engkau ketenaran, popularitas, kekuasaan, dan lain-lain, itu adalah following. Itu adalah hal-hal yang mengikuti, bukan target utama daripada engkau. Ubah paradigmamu, ubah motivasimu, ubah pengejaranmu. Jadikan Yesus sebagai nomor 1, dia sebagai tujuan dari penyembahanmu. Dia sebagai tujuan utama dari hal-hal rohani yang sedang engkau kerjakan maupun hal-hal jasmani yang sedang engkau kerjakan. Kau harus jadikan Yesus di posisi pertama. Dengan demikian, ketika bujukan iblis datang untuk menggoncangkan engkau dengan segala hal yang nikmat, yang populer, yang membuat engkau seolah-olah mendapatkan semua yang memuaskan keinginan daging, engkau berkata, engkau mampu mengatakan, enyahlah dari hadapanku, karena itu bukan tujuan dari pengejaran yang aku kejar selama ini, tetapi pengejaranku adalah aku ingin menjadi penyembah yang benar. Yesus number 1, dan dia akan tetap menjadi number 1 di dalam hidupku. Yang kedua, cara supaya terhindar dari virus keinginan yang berkuasa adalah kita melihat pada apa yang Yesus katakan kepada iblis. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ketika iblis menggoda Yesus untuk
menarik perhatian Yesus pada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang tampaknya begitu enak dipandang secara kasat mata. Yesus mengatakan kepada iblis, "Hei, enyah engkau, karena hanya kepada Allah sajalah engkau harus berbakti." Artinya bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa apapun kemegahan, apapun kenikmatan daripada dunia yang coba ditawarkan, itu tidak boleh menggantikan Yesus di dalam diri kita. Yesus harus mendapatkan posisi, mendapatkan tempat yang terbaik di dalam diri kita. Yesus harus mendapatkan tempat yang istimewa dari segala hal yang ada di dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan mempromosikan kita, kalau Tuhan membuat kita populer, kalau Tuhan membawa kita di posisi tinggi, kalau Tuhan membawa kita dalam hal-hal materi yang begitu melimpah, itu bukan hal yang dapat menaruh Yesus di posisi nomor 2. Tetapi Yesus harus mendapatkan porsi nomor 1. Dia harus ada di posisi nomor 1, sehingga kita akan melakukan apa yang Kolose 3 ayat 23 katakan, bahwa kalau aku bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau aku melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau aku menjalankan bisnis, aku menjalankan bisnis seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya Yesus harus menjadi tempat nomor 1 daripada segala tujuan-tujuan kita, daripada segala hal yang kita kerjakan. Hati kita, Yesus harus mendapatkan posisi nomor 1. Di masa muda memang sulit untuk menempatkan Yesus di posisi nomor 1. Kenapa? Karena orang muda akan bergumul dengan banyak hal, keinginan untuk tampil di depan, keinginan untuk menjadi nomor 1, keinginan untuk disanjung, dipuji, keinginan untuk berkuasa, menjadi lebih kuat, menjadi punya posisi yang terhormat, adalah hal-hal yang menggiurkan bagi seorang muda. Karena itu ketika belajar untuk menempatkan Yesus sebagai posisi nomor 1, dibutuhkan hati yang tunduk terhadap Tuhan, dibutuhkan hati yang mau belajar untuk merendah di hadapan Tuhan, dibutuhkan hati yang sudah benar-benar dikuasai oleh Allah. Karena kalau tidak, sangat mustahil bagi seorang muda untuk menaruh Yesus di posisi nomor 1 di dalam hidupnya. Ini tidak mudah bagi orang muda pada hari-hari ini, ketika dunia sedang menggiring banyak anak muda untuk mengejar apa saja. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi dunia sedang menyeret banyak orang muda untuk menomorduakan atau nomor 3-kan Yesus, menomor sekiakan Yesus, dan mengejar hal-hal lahiriah itu di atas dari segala-galanya. Dan di dalam zaman seperti inilah kita dituntut untuk menjadikan Yesus sebagai posisi nomor 1 dalam hidup. Maka ini adalah satu perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Tetapi rekan-rekan orang muda, marilah kita belajar untuk menjadikan Yesus tetap menjadi posisi nomor 1 di dalam hidup kita, untuk tidak mengubah posisi tersebut. Apapun yang datang dalam hidup kita, mereka adalah posisi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Yesus tetap ada di list nomor 1 daripada prioritas kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana cara untuk terhindar dari virus keinginan yang berkuasa adalah engkau harus belajar seperti yang Yesus katakan. Yesus katakan, enyahlah engkau iblis. Artinya harus tegas terhadap hal tersebut. Engkau harus belajar untuk memiliki ketegasan dalam dirimu. Tegas mengatakan tidak, tegas untuk menolak, tegas untuk menentukan posisimu. Engkau harus belajar untuk tegas ketika tawaran-tawaran tersebut datang, ketika hal-hal tersebut datang dan menyerang engkau, menempatkan engkau pada posisi untuk mau meninggalkan Yesus demi hal-hal yang sedang disodorkan di matamu. Engkau harus belajar punya sikap yang tegas.
Engkau tidak boleh berkata bilang, aku pikir-pikir dulu ya, oke, mungkin saya berdoa dulu ya. Jangan. Tapi kalau kau tahu bahwa itu kemudian akan membawa Yesus di posisi yang nomor sekian, itu akan membuat engkau tidak menyembah Allah yang benar lagi, maka engkau harus bersikap tegas seperti yang Yesus tunjukkan di dalam kitab Injil ini, bahwa Yesus berkata kepada iblis, enyahlah engkau, karena hanya kepada Allah engkau harus berbakti. Engkau harus belajar untuk punya sikap yang tegas terhadap godaan-godaan yang ada, karena dengan demikian engkau akan terhindar dari virus keinginan untuk berkuasa. Kalau Tuhan membawa engkau untuk berkuasa, kalau Tuhan membawa engkau populer, kalau Tuhan membawa engkau di posisi yang tinggi, kalau Tuhan membawa engkau disanjung-sanjung dan dipuji-puji, buat engkau hal-hal itu adalah bonus yang dari Tuhan, bukan prioritas daripada hidupmu. Doa saya lewat apa kata Alkitab hari ini boleh membantu rekan-rekan anak muda untuk lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan dan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Apa tak lagi berkaitan dengan imanmu di dalam Yesus Kristus. Kau harus bertindak tegas, kau harus bersikap tegas, engkau harus berani mengambil keputusan terhadap hal tersebut. Yesus harus menjadi Allah, menjadi Tuhan, tujuan penyembahanmu. Yang kedua, engkau harus tahu bagaimana bahwa apapun itu Yesus tetap menjadi prioritas nomor satu, dan engkau juga belajar untuk bersikap tegas, mengambil keputusan. Jangan berdiri di ruang abu-abu untuk imanmu. Engkau harus berani menunjukkan identitasmu, meskipun taruhannya adalah engkau tidak dapat lagi mengakses hal-hal jasmani, lahiriah yang kelihatan menggiurkan tersebut. It's not problem, karena Tuhanmu adalah Bapa yang baik. Kalau Dia pandang engkau layak mendapatkan hal itu, Dia pasti memberikan hal tersebut bagi engkau. Tugasmu dan tugas saya adalah kita belajar untuk tetap menyembah Yesus apapun keadaan kita. Yang kedua, kita belajar untuk tetap menomorsatukan Yesus di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, di dalam prioritas-prioritas hidup kita. Yesus tetap nomor satu. Dan yang ketiga, kita belajar untuk bertindak tegas, karena saya yakin dan percaya orang-orang muda yang berani melakukan hal-hal ini, maka hidupnya pasti ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan menambahkan segala yang diperlukannya untuk mengikuti langkah-langkah orang muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Demikian apa kata Alkitab bagi kita semua. Doa saya, engkau makin bijaksana hari ini, dan engkau makin takut akan Tuhan, engkau makin menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan muda sekalian.